Segera adili Jokowi dan jangan lagi ditunda-tunda. Tidak ada hal yang lebih penting dan mendesak untuk dilakukan oleh institusi penegak hukum Indonesia saat ini, kecuali segera dilakukannya pemanggilan terhadap mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yakni Joko Widodo atau Jokowi. Sebagai mantan presiden yang ketika menjabat telah banyak melakukan pelanggaran hukum, Jokowi harus dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum agar ke depan tiada lagi kepala negara atau kepala pemerintahan yang berani melawan hukum. Bukan hanya melakukan kejahatan pemilu 2024 dan memperdayai ASN, Polri, dan TNI untuk kepentingan kekuasaan dinasti politiknya, Jokowi juga telah banyak melakukan kejahatan politik dan kerusakan lingkungan di masa ia masih menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Menurut laporan dari World Population Review, di masa pemerintahan Jokowi telah terungkap sebuah fakta bahwa Indonesia masuk dalam negara yang mengalami kerusakan lingkungan dan kehilangan hutan alam terbesar kedua di dunia setelah negara Brazil. Ada sekitar 100.000 mil persegi hutan di Indonesia yang dihilangkan demi kepentingan pembukaan lahan untuk investasi tambang dan sebagainya, dan hasilnya dikorupsi berjamaah di masa pemerintahan Jokowi. Meski hingga hari ini belum pernah kita dengar kabar diadilinya Jokowi dan keluarganya, khususnya mafia Blok M atau Blok Medan. Mirisnya, sebagian besar hutan alam ini sekitar 44,7 juta hektar atau 53% itu merupakan hutan alam yang rentan untuk diberikan konsesi ekstraktif oleh pemerintahan Jokowi ketika itu. Akibat dari hutan-hutan yang dihabisi di masa pemerintahan Jokowi ini, kerusakan lingkungan semakin parah dan berakibat banjir bandang dan tanah longsor di daerah-daerah sekitar pertambangan atau hutan-hutan yang telah dirusak. Proyek-proyek strategis nasional juga banyak yang terindikasi dimanipulasi oleh Jokowi, seperti halnya proyek PIK 2 yang saat ini tengah menuai kontroversi dan perlawanan dari masyarakat setempat yang digusur, meskipun sebelumnya masyarakat tersebut telah ditawari ganti rugi yang sangat tidak manusiawi. APBN di masa pemerintahan Jokowi juga banyak terkuras untuk mendanai proyek ambisius Jokowi. Ia telah berbohong ke publik bahwa sudah banyak investor yang datang dan investasi di IKN hingga tidak diperlukan lagi dana dari APBN, meskipun pada faktanya yang terjadi justru sebaliknya. Akibat Jokowi yang ugal-ugalan meminjam dana luar negeri tanpa pertimbangan yang matang, serta pelunga-pelungu menyikapi maraknya perjudian dan pinjaman serta penipuan online, jutaan rakyat menjadi korbannya. Banyak rakyat yang terjebak pada kemiskinan ekstrim, hingga Presiden Prabowo sendiri pernah mengemukakannya di depan forum KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil, Senin 18 November 2024 yang lalu, bahwa 25% anak-anak Indonesia kelaparan. Akibat salah urus negara oleh Jokowi, ada 80% kekayaan Indonesia yang berada di tangan 10%, dan 50% kekuasaan hanya berada di tangan 1 atau 2 keluarga. Ini jauh lebih berbahaya daripada di masa rezim Orde Baru Soeharto. Jokowi sangat brutal merusak tatanan hukum, merusak pencapaian perjuangan demokrasi, dan malahan seolah bangga memelihara maklar-maklar perjudian online di kementerian yang berada di bawah kendali kuasanya. Akibatnya, banyak rakyat yang bunuh diri, membedah perut,
hidupnya karena lapar, stres, gila, gantung diri karena terlilit pinjaman online, perjudian dan penipuan online. Sementara itu Jokowi dan keluarganya, harta kekayaannya malah meningkat pesat, kaya raya. Oleh sebab itu, memanggil Jokowi untuk dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum merupakan suatu keniscayaan. Sebelum rakyat revolusioner mengambil inisiatifnya sendiri, yakni mengadili Jokowi dengan turun di jalanan. 18 Desember 2024, Saiful Huda, EMS, lawyer dan analis politik.